Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Suci Lestari, mahasiswa PPG Guru Tertentu periode 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Malang dengan NIM 2531537373838. Saya merupakan guru informatika di SMA Negeri 1 Glagah Banyuwangi. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dengan materi hardware. Dalam rangka penilaian ujian kinerja, ini KTP saya. Sekian, terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Hari ini kita belajar mengenai informatika. Jadi di lab 4 minta tolong dijaga kebersihannya. Jangan ada yang bawa makanan minuman, karena kabelnya itu kalau kena air minum pasti nanti konslet. Dibantu ketua kelas sebelum masuk ke materi untuk memimpin doa. Untuk memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Silahkan dicek terlebih dahulu kerapiannya individu seperti apa, sabuknya, dasinya, jilbabnya, biar kelihatannya lebih nyaman. Sudah? Sudah. Oke. Sudah semua? Oke. Minggu-minggu kemarin kita sudah memasuki bab mengenai berpikir komputasional. Ada yang ingat nggak? Oh ya, silakan Fatimah. Abstraksi itu di mana kita memecahkan masalah dari masalah yang kompleks menjadi masalah yang lebih kecil. Selain itu kita belajar tentang abstraksi di mana kita mengambil inti penting dari masalah tersebut. Dan yang ketiga yaitu pengenalan pola. Jadi kita itu mengenali struktur dan aturan umum. Selain itu yang terakhir flowchart, yaitu mengenai diagram alir. Iya, betul. Jadi ada 4 rangkaian dari berpikir komputasional anak-anak. Meningkatkan patriotismenya, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia selain lagu Indonesia Raya. Ada yang hafal Bangun Pemuda-Pemudi? Menjadi tanggungan. Bagaimana? Masih semangat? Oke. Saya absen terlebih dahulu. Kita masuk bab teori sistem komputer. Jadi kenapa sih kita harus belajar sistem komputer? Jadi sistem komputer itu sangat penting ya anak-anak. Kita harus tahu dasarnya, kemudian komponennya apa saja, fungsinya. Karena kalau kita istilahnya nanti di dunia IT ini sangat digunakan ya anak-anak, apalagi juga untuk setiap hari, apalagi kita kan sudah di era digital seperti itu. Jadi kita harus tahu komponennya seperti apa, perkembangannya seperti apa. Jadi ini sistem komputer. Sistem komputer itu seperti orkestra teknologi yang dirancang untuk mengolah data menjadi informasi yang bermakna. Di situ ada hardware, kemudian software, sama brainware. Kelihatan nggak? Kelihatan. Oke. Ada yang tahu hardware apa? Iya, perangkat keras. Kemudian software. Iya. Kalau brainware, pengguna. Baik. Kita akan mempelajari yang hardware terlebih dahulu karena ini harus kita ulas secara rinci. Banyak sekali komponennya, mulai dari input outputnya. Baik, dari sini ada yang tanyakan? Tidak ada? Baik, kita lanjut. Di sini ada komponen utama hardware sistem komputer. Jadi yang pertama adalah CPU. CPU yang kotak ini anak-anak.
kotak ini. Kita kan sudah di era digital. Komponennya seperti apa, perkembangannya seperti apa. Ada hardware, kemudian software sama brainware. Ini nanti materinya akan saya kasih ya. Lanjut, ini perangkat input outputnya tadi sudah saya jelaskan. Untuk lebih nyatanya saya ada sebuah video mengenai hardware agar kalian lebih paham apa sih itu perangkat keras komputer. Silakan disimak ya. Sobat Cilik, selamat datang di dunia komputer. Hari ini kita akan menjelajahi berbagai jenis perangkat keras yang membuat komputer kita bekerja dengan baik. Mari kita mulai. Pertama, mari kita bahas perangkat masukan atau input device. Ini adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data atau informasi ke dalam komputer. Bagaimana mengenai perangkat keras? Sudah ada gambaran? Sudah. Oke, ada tugas individu yaitu perangkat keras tebak gambar. Minta tolong ketua kelas dibantu untuk membagikan. Jadi itu adalah tebak gambar. Anak-anak tugasnya silakan mengenal perangkat keras komputer. Di situ ada petunjuknya, drag and drop nama-nama di bawah ini dengan gambar yang di samping dengan benar dan tepat. 10 menit cukup. Oke, silakan dikerjakan. Oke, yang sudah selesai silakan disilang dengan teman belakangnya untuk kita koreksi bersama. Jadi Fatimah ambek Najwa kayak ngono disilang tidak boleh punyanya sendiri, harus koreksi punya temannya. Sudah siap? Oke, yang pertama kita lihat di monitor di LCD. Ini gambarnya apa? Ya, FGA card. Ya, VGA. Ada yang berbeda? Oke, betul, VGA card. Oke. Iya, disilang, dibenarkan. Nanti dinilai. Oke, satunya apa lagi? RAM. Betul, ada yang beda jawabannya? Ini yang sering digunakan webcam. Webcam. Ini, ayo apa? Depannya P. Power supply. Nah, salah lagi. Supply. Oke. Power supply. Oke. Bawahnya power supply. Proyektor, betul. Kalau enggak tahu ini, enggak tahu sudah ya. Ini setiap hari nih kita gunakan. Sampingnya oke, speaker. Bawahnya speaker, joystick. Joystick ini banyak macamnya ya, banyak bentuknya. Terus sampingnya joystick apa? Scanner. Scanner. Bawahnya scanner. Ya, ini hard disk. Ini termasuk alat menyimpan data semua ya, yang sifatnya permanen. Sampingnya hard disk apa? Ya betul, flash disk. Ada yang salah? Enggak ya, betul semua, hebat. Oke, lanjut. Bawahnya flash disk, monitor. Sampingnya monitor, ya SD card.
yang bisa digunakan di handphone, di kamera nih. Oke. Kalau salah Iya, disilang, dibenarkan. Nanti dinilai. Oke, satunya apa lagi? RAM. Benar kali 5,5. Oke, silakan dikumpulkan. Jangan lupa dikasih nama. Baik anak-anak, masih semangat nggak? Oh, alhamdulillah. Kita ice breaking yuk. Silakan dibantu Deko sama satunya Rahel sini. Depan. Ngebantu mimpin ice breaking hari ini. Tepuk tangan untuk temannya. Begini. Nanti saya putar video. Semuanya berdiri dulu. Ayo teman-teman. Ayo. Loh, ayo anak. Ayo dilemaskan ototnya. Tangannya. Masih kurang semangat. Ayo dilemaskan ototnya. Yang belakang, ayo. Oke, terima kasih. Saya ada tugas kelompok. Jadi nanti satu timnya ada 7 anak. Dua sini, biar enak. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5. Sesuaikan. Aduh. Ya Allah. Oke, nggak apa-apa. Bismillah. Nggak apa-apa laptopnya ya. Langsung mati ya. Sek. Bentar. Oke, nggak apa-apa, duduk dulu. Nggak apa-apa, nanti aja. Ayo silakan didiskusikan apa saja jika kalian menjadi programmer, menjadi seorang data analis. Ayo diskusi. 2 menit lagi. Kelompok 1 sudah? Oh, kurang 1 poin. Sesuaikan dengan anggotanya, boleh. Yuk, sudah siap? Kelompok. Ya, saya spin ya. Anak singkur mari. Apa yang apa? Sama kan? Kebutuhannya sama. Mereka berdua sama profesi. Oke, saya spin. Desain. Nah, iya, desain grafis. Satu-satu kan? Iya, nanti satu-satu. Oke, kelompok desain grafis. Nah. Iya, yang ditulis. Oh, gini. Aku kamar mandi. Iya, gak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yakni tentang perangkat apa saja yang wajib dimiliki oleh desain grafis atau video editor untuk bekerja secara profesional. Yang pertama itu adalah komputer atau laptop dengan spesifikasi tinggi, yaitu fungsinya menjadi perangkat utama untuk menjalankan software desain. Jadi untuk mendesain itu kita perlu komputer atau laptop yang mumpuni, karena untuk menjadi desainer grafis ataupun video itu kan bukan hal yang mudah ya. Jadi kalau misalkan perangkatnya nggak memadai, nanti
dalam pekerjaannya pun akan merasa kesulitan. Walaupun skill yang dimiliki oleh orang tersebut itu mumpuni, namun jika perangkat yang tidak mumpuni itu bakal mempengaruhi dalam proses pengerjaan video tersebut. Yang kedua yaitu monitor resolusi tinggi akan disampaikan oleh Nadine. Yang kedua yaitu ada monitor yang beresolusi tinggi. Fungsinya adalah untuk menampilkan warna akurat dan detail yang tajam. Pastinya kalau kalian sedang mendesain suatu grafis atau video, kalian harus membutuhkan monitor yang beresolusi tinggi agar video atau desain yang kalian inginkan itu corak warnanya sesuai dengan ekspektasi kalian. Selanjutnya ada kartu grafis atau GPU akan disampaikan oleh Nia. Jadi kartu grafis atau GPU itu fungsinya mempercepat rendering dan efek visual. GPU sendiri dirancang khusus untuk memprosesan paralel, memungkinkan perhitungan cepat untuk menghasilkan gambar, video, dan animasi berkualitas tinggi, sehingga memberikan pengalaman visual yang halus dan detail dalam game aplikasi 3D. Yang selanjutnya RAM. Ayo Deko, Selanjutnya yaitu RAM dengan fungsi melancarkan multitasking dan editing file besar. Jadi untuk editing video itu kadang hasilnya itu filenya kan besar, jadi kita perlu RAM yang cukup besar untuk menyimpan video tersebut. Percuma kalau misalkan kita sudah selesai ngedit tapi gak bisa disimpan kan, gak bisa dikirim kan. Jadi kita memerlukan RAM yang cukup besar. Oke, selanjutnya SSD. Untuk SSD gunanya untuk mempercepat booting, loading, dan transfer data sesuai yang dikatakan oleh Keisha tadi. Untuk desain grafis membutuhkan komponen yang mumpuni untuk menghemat waktu juga. Makasih. Itu aja. Yang selanjutnya yaitu tablet grafis akan disampaikan oleh Hana. Tablet grafis yaitu untuk fungsinya untuk memudahkan ilustrasi dan retouching posisi ya, yang terdiri dari permukaan datar seperti tablet dan pena khusus untuk menerjemahkan gerakan pengguna menjadi sinyal digital untuk ditampilkan di layar monitor atau komputer. Oke, materi terakhir yaitu tentang headset atau headphone akan disampaikan oleh Ata. Nah, yang terakhir yaitu headset atau headphone berfungsi untuk mengedit audio dengan detail yang jelas. Untuk mengedit video itu kan diperlukan suara, pakai suara ya. Nah itu biar lebih jelas dan detail itu kita harus menggunakan headset. Ya. Oke, mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan dan hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok dari desain. Oke, spin lagi. Hati-hati kabelnya ya. Awas ya. Oke, tutup. Lanjut. Games atau steamers, mana? Gamers. Kelompok ciwi-ciwi. Ini yang Afrin dibacakan atau dilewati aja? Belum bisa. Dilewati aja, kan dia dispen ya. Gambarnya sudah apa ya? Ini gambarnya ki. Wis. Gamers. Ini ke Rahel.
dipegang aja enggak apa-apa. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 mendapatkan bagian atau pertanyaan, yaitu apa saja perangkat keras komputer yang wajib dimiliki seseorang gamer profesional atau streamer dan fungsinya. Beberapa contoh di antara perangkat kerasnya, yaitu yang pertama ada CPU yang akan dijelaskan oleh Keiza. Baik, yang pertama ada CPU, Central Processing Unit, sebagai otak komputer. CPU memproses semua instruksi dan data yang diperlukan untuk menjalankan game dan aplikasi streaming secara bersamaan dengan lancar. Lalu yang kedua ada GPU yang akan dijelaskan oleh Dinara. GPU adalah komponen yang bertanggung jawab untuk merender grafis game dengan kualitas tinggi dan memastikan visual yang mulus dan detail. Selanjutnya ada RAM yang akan dijelaskan oleh Rizka. RAM berfungsi sebagai penyimpanan data sementara yang cepat, memungkinkan CPU mengakses informasi dengan cepat untuk memuat game dan menjalankan aplikasi streaming tanpa hambatan. Yang keempat yaitu SSD. Perangkat keras selanjutnya yaitu SSD atau Solid State Drive. Digunakan sebagai media penyimpanan utama untuk sistem operasi game dan file penting lainnya. SSD menawarkan kecepatan baca atau tulis yang jauh lebih tinggi dibandingkan HDD, mempercepat waktu loading dan booting. Jadi streamer atau gamer itu membutuhkan waktu yang efisien dan cepat untuk menyimpan datanya, utamanya untuk sistem operasi game dan file lainnya. Makanya streamer atau gamer membutuhkan perangkat keras yaitu SSD atau Solid State Drive. Perangkat selanjutnya yaitu monitor gaming yang akan dijelaskan oleh Naila Afif. Monitor gaming, monitor dengan refresh rate tinggi dan waktu respon rendah sangat penting untuk pengalaman gaming yang imersif dan responsif. Selanjutnya ada webcam yang akan dijelaskan oleh Vio. Ceko. Baik, perangkat yang selanjutnya adalah webcam. Fungsinya yaitu diperlukan untuk streamer agar penonton dapat melihat wajah streamer dan interaksi mereka selama sesi streaming. Mungkin itu sekian dari kami beberapa contoh perangkat keras komputer yang wajib dimiliki oleh streamer atau gamer supaya mempermudah proses atau profesinya. Sekian dari kami. Kelompok 1 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Thank you ya. Ayo persiapan. Sih. Iya. Dia mendengarkan. Support harusnya kurang. Ayo silahkan. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai teknik komputer atau IT support. Yang pertama akan disampaikan oleh Syafa.
Obeng set. Obeng set digunakan oleh teknisi komputer untuk membuka dan memasang baut pada casing komputer, motherboard, hard disk, power supply, atau komponen lain di dalam komputer. Karena ukuran baut berbeda-beda, obeng set biasanya terdiri dari berbagai jenis kepala obeng, plus, minus, bintang, dan lain-lain. Agar sesuai dengan kebutuhan, tanpa obeng, teknisi akan kesulitan membongkar atau merakit komputer dengan rapi dan aman. Oke, sebagai penutup untuk pembelajaran hari ini, buat kesimpulan dari awal sampai akhir kegiatan hari ini mengenai pembelajaran hardware-nya. Baik, gimana pembelajaran untuk hari ini? Menyenangkan apa membosankan? Oke, menyenangkan ya. Saya ambil beberapa sampel untuk dibacakan. Siapa ya? Saya acak ya. Komang Raditya, dibantu kesimpulannya nih luar biasa. Coba kayak dibaca di sini di depan. Tolong diperhatikan, baca aja. Jadi kesimpulan kegiatan pembelajaran hardware-nya ini yaitu perangkat keras adalah tulang punggung dari setiap sistem komputer. Memahami setiap komponen dan fungsinya adalah fungsi untuk mengerti bagaimana teknologi yang kita gunakan sehari-hari benar-benar bekerja. Nah, yang saya tangkap dari pembelajaran ini yaitu hardware adalah perangkat fisik komputer yang sangat penting. Lalu terbagi menjadi beberapa jenis yang sudah dijelaskan, yaitu seperti input device, process device, lalu output device, storage, peripheral, seperti itu. Lalu setiap perangkat hardware memiliki fungsi yang saling melengkapi. Lalu memahami perangkat komputer itu sangatlah penting. Seperti itu. Ya, sudah. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Komang. Thank you ya Komang. Oh, tangannya dingin. Baik anak-anak, dari bab ini kita bisa menyimpulkan ya, sudah tahu bagaimana fungsinya, komponennya apa saja, apalagi sudah saya beri studi kasus, misalkan menjadi sebuah profesi IT analis, desainer, kemudian apalagi banyak. Tadi jadi gamers, sudah ada pandangan istilahnya, apa saja sih yang mereka punyai, komponen yang harus kita punya seperti itu. Jadi hardware itu ibarat kata seperti tubuh manusia anak-anak. Jadi tanpa tubuh dan ide itu tidak bisa diwujudkan. Dengan memahami hardware, kalian bisa menjadi pengguna dan juga bisa jadi perakit ya. Problem solvernya, terus inovator di masa depan, seperti itu. Baik, sebelum kita pulang, silakan dilihat kanan kiri ada sampah apa tidak? Aman, beneran. Dilihat kanan kirinya. Oke. Jangan itu punyanya. Ada kamera itu. Jangan dibuang. Baik. Kalau tidak ada, silakan komputernya dimatikan, di shutdown. Kursinya nanti dirapikan, terus bisa kembali pulang. Silakan ketua kelas untuk pimpin doa. Kegiatan pada sore hari ini ada terbuka bermanfaat dan mewujudkan cita-cita kita di masa depan. Mari kita berdoa untuk menutup pembelajaran pada sore hari ini. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Berdoa dapat diakhiri. Terima kasih teman-teman. Oke. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.